teman-teman, kembali lagi di Server Coding. Pada video ketiga ini kita akan belajar stateless komponen dan stateful komponen di dalam React.js. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, ini merupakan tampilan dari proyek awal yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika kita lihat di sini kita sudah membuat suatu komponen, kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, kita lakukan save. Nah, jadi ini merupakan struktur di dalam index.js, di mana ini merupakan struktur awal dan belum terdapat perubahan untuk apapun. Saya akan menjelaskan cara membuat komponen dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat membuatnya menggunakan stateless komponen, dan yang kedua, kita bisa membuatnya dengan stateful komponen. Lalu seperti apa itu? Kita langsung coba kita lakukan di dalam index.js-nya. Nah, sebelumnya di dalam aplikasi atau React DOM ini memanggil atau merender dari komponen apps. Dan selanjutnya kita akan membuat stateless komponen, di mana ini komponen ini biasa disebut sebagai function komponen. Kita bisa tulis function hello komponen. Kita bisa isikan di dalamnya akan return, misalnya kita buat paragraf, lalu hello stateless komponen. Nah, jadi kita membuat suatu function komponen dengan nama hello komponen. Kita bisa copy, lalu kita pindahkan di dalam apps ini, kita ganti, lalu kita paste. Kita save. Nah, jadi ini merupakan suatu nama komponen yang kita buat di dalam function komponen, atau kita bisa sebut dengan stateless komponen. Coba kita lihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya sudah berjalan ya, hello stateless komponen. Nah, jadi di dalam JSX tentunya kita tidak menuliskan seperti ini. Kita gunakan const, lalu seperti ini kita tambahkan tanda panah. Nah, ini penulisan di dalam JSX atau standar dari penulisan komponen. Kita save, lalu kita coba lihat, maka hasilnya akan sama. Jadi kita menggunakan standar ini untuk melakukan pembuatan dari komponen stateless komponen. Selanjutnya kita akan membuat komponen yang lainnya, yaitu stateful komponen, di mana kita akan menggunakan kelas untuk membuat dari stateful komponen tersebut. Pertama kita ketikkan kelas, di mana kita akan beri nama stateless komponen. Selanjutnya kita lakukan extend pada React komponen. Nah, kita harus menambahkan render, melakukan dari renderingnya. Nah, di dalamnya kita akan isikan return untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita masukkan misalnya hello stateful komponen. Oke, seperti ini. Jadi kita menggunakan kelas stateless komponen yang dimana dia memanggil dari React komponen. Nah, jangan lupa kita tambahkan render, karena render ini yang pertama kali dieksekusi dalam kelas komponen. Nah, kemudian dari render inilah kita mereturn komponen yang kita inginkan.
Coba kita ganti untuk pemanggilan di dalam rendering DOM. Kita ganti hello component menjadi stateless component. Kita save. Kita lihat di dalam browser. Nah, di sini sudah berganti ya menjadi hello stateful component. Jadi ini sudah berhasil kita panggil dalam kelas komponen atau stateful component. Jadi terdapat dua cara untuk membuat komponen, di mana kita dapat menggunakan untuk kedua-duanya, dan di kedua-duanya juga mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga nantinya kita akan membagi dua antara stateless component dan juga stateful component, atau fungsional komponen dan juga kelas komponen. Nah, jika di dalam proyek kita membutuhkan banyak komponen, tentunya ini akan tidak efektif ya jika kita menyimpannya di dalam index.js. Nah, maka dari itu kita akan melakukan pemisahan antara komponen tersebut dengan project atau aplikasi dari intinya. Nah, di dalam folder src ini kita membuat folder baru dengan nama komponen. Selanjutnya kita juga akan membuat folder baru dengan nama container. Oke, seperti ini. Dimana kita akan membagi dua nih, yaitu ada komponen dan container. Jadi maksudnya untuk komponen folder komponen sendiri nantinya akan berisikan dari stateless komponen atau fungsional komponen. Sedangkan untuk container akan berisikan dari stateful komponen atau biasa disebut dengan kelas komponen. Selanjutnya kita akan buat file baru, yaitu kita beri nama sesuai dengan komponennya. Karena tadi kita membuatnya hello component, maka kita buat hello component untuk nama filenya supaya mempermudah dalam melakukan develop atau pencarian file. Lalu di sini kita gunakan ekstensi dari JSX. Nah, seperti ini. Sebetulnya kita bisa saja menggunakan JS, tetapi untuk JSX sendiri maksudnya kita dapat menerapkan tag HTML di dalam JavaScript. Seperti kita lihat di sini terdapat return, tetapi di dalam return tersebut terdapat tag P, yaitu paragraf yang merupakan tag dari HTML. Sedangkan ketika kita menggunakan JS, maka penulisannya tidak seperti ini ya. Jadi harus mengikuti format real JavaScript. Oke, kita gunakan JSX. Selanjutnya kita pindahkan untuk komponen hello component. Pindahkan di dalam JSX. Nah, untuk dapat membuat komponen ini tentunya kita harus melakukan import dari React. Nah, from React seperti ini. Nah, untuk dapat membaca dari return atau tag ini di dalam komponen ya. Jadi menggunakan React. Nah, selanjutnya supaya komponen yang kita buat ini bisa digunakan di mana saja, misalnya di file index.js. Nah, tentunya kita harus melakukan export nama komponen tersebut ya. Caranya, kita ketikkan export default, lalu diikuti dengan nama komponen yang kita buat. Kita save, maka secara otomatis ketika kita melakukan pemanggilan di dalam file yang lainnya, maka nantinya akan bisa dilakukan import ya. Jadi tidak akan error karena sudah kita lakukan export terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan panggil yang sebelumnya kita memanggil dari stateful komponen ini ya. Tadi asalnya stateless, kita ubah menjadi stateful karena ini merupakan cara atau kelas yang berisikan
pembuatan komponen dengan cara stateful. Nah, coba kita lihat dulu nih hasilnya, yaitu memanggil stateful komponen. Nah, selanjutnya kita akan ganti. Kita akan panggil nih, karena kita sudah melakukan export, kita bisa memanggil hello komponen. Hello komponen. Nah, kita enter, maka secara otomatis ini akan dilakukan import ya. Import hello komponen from komponen hello komponen. Jika kita lihat di dalam komponen terdapat file dengan nama hello komponen. Seperti itu. Kita coba save, lalu kita lihat hasilnya. Hello stateless komponen. Nah, ini sudah berhasil ya dipanggil hello stateless komponen. Misalkan kita tambahkan untuk memastikan ya, server coding. Kita save, lalu kita coba cek. Nah, di sini sudah berganti ya. Oke, kita sudah berhasil untuk memanggil. Selanjutnya kita juga akan pindahkan untuk stateful komponen ini. Kita tambahkan L-nya. Nah, kita X, Ctrl X, lalu kita save terlebih dahulu untuk index.js. Kita pindahkan di dalam container, di mana kita akan buat new file. Lalu kita beri nama stateful component.jsx. Nah, kita pastekan. Nah, jangan lupa kita lakukan import React from React. Kita kasih titik koma. Selanjutnya untuk dapat digunakan di mana saja seperti tadi ya, kita coba copy lalu kita buat export. Kita lakukan export nih, lalu default kita pastekan nama komponennya, lalu kita save. Selanjutnya kita akan panggil, kita akan ganti terlebih dahulu nih untuk hello komponen, atau kita bisa buat komponen baru saja ya. Kita panggil dua-duanya stateful komponen. Kita enter. Nah, maka di sini akan dilakukan import, teman-teman. Kita tutup tagnya seperti ini, kita save. Maka seharusnya di sini terdapat dua paragraf ya. Nah, ini untuk stateless dan ini untuk stateful komponen. Oke, kita sudah berhasil nih untuk memanggil dari keduanya, yaitu baik dari stateful komponen dan juga stateless komponen dan juga stateful komponen. Nah, jadi kita bisa lebih fokus untuk membuat suatu komponen di dalam file komponen yang dibuat tersendiri ya. Jadi di dalam hello komponen ini sebetulnya kita dapat menambahkan CSS atau styling di sininya langsung, atau kita juga dapat membuat suatu file baru. Coba kita contohkan. Kita beri nama yang sama, yaitu hello komponen .css. Nah, seperti ini. Jadi saya sarankan untuk penamaannya baik dari nama komponen, nama file dari CSX, dan juga nama dari CSS itu samakan supaya mempermudah di dalam develop atau tidak tertukar antara file yang satu dengan file yang lainnya. Lalu kita akan coba buat untuk stylingnya diawali dengan titik ya. Selanjutnya misalnya teks P seperti ini. Coba kita masukkan color. Misalnya kita akan mengganti jadi dari warna ya, blue. Oke, kita coba save. Selanjutnya kita ke bagian hello komponen. Lalu kita lakukan class ya. Nah, class name. Jadi class name ini digunakan untuk memanggil properti dari CSS tadi ya. Yang biasanya kita kalau bootstrap kan biasanya kelas seperti ini. Misalkan text
Tapi di dalam React ini karena supaya tidak sama nih dengan nama kelas, tentunya untuk pembayaran dari CSS ini kita gunakan class name. Nah, seperti ini. Class name yaitu text strip p. Lalu kita lakukan import nih untuk kelasnya. Import. Selanjutnya kita akan panggil hello component CSS. Nah, seperti ini kita tambahkan titik koma. Lalu kita save. Coba kita jalankan. Nah, maka di sini sudah berubah nih, teman-teman, menjadi warna biru. Dan sudah berhasil dipanggil ya, atau digunakan dari styling hello component ini. Nah, jika kita ubah, mungkin untuk size-nya menjadi 50 mungkin, 50 px. Kita save. Oke, untuk size tidak. Lalu decoration, like decoration underline ya, coba. Nah, di sini sudah ada garis bawah nih teman-teman, yang dimana ini merupakan styling dari color dan juga underline atau text decoration. Oke teman-teman, kita sudah belajar cara penggunaan atau implementasi dari stateless komponen dan juga stateful komponen. Oke, mungkin sekian pada video tutorial kali ini. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.